hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan parents meeting. Kemudian terima kasih kepada para pengisi acara yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak SMAN 2 Depok, pada jajaran pimpinan, mungkin di sini dari Bapak Kepala Sekolah, dan dari pihak Wakil Kepala Sekolah, ada mungkin di sini Bu Tani kali ya sebagai perwakilan ya Ibu, atau ada Bapak Kepala Sekolah di sini? Ada saya Bu Lili dari sekolah, kebetulan Pak Kepala Sekolah baru serah terima jabatan MKKS, beliau jadi kurang enak badan, mohon izin. Oh iya, baik Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tani selaku perwakilan dari pihak SMAN 2 sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah. Dan kepada Bapak Aceh sebagai pimpinan dari SG atau Salemba Group. Terima kasih, dan juga kepada para orang tua siswa SMAN 2 Depok yang telah hadir di sini, dan kepada siswa-siswi kelas 12 SMAN 2 Depok. Juga pengisi acara berikutnya ada Kak Ovi Aulia. Terima kasih atas partisipasinya, dan sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan mungkin bagi umat manusia. Juga semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai nanti di akhirnya. Nah, mungkin untuk menambah keberkahan, mari kita membuka acara ini bagi yang beragama Islam dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Aceh sebagai pimpinan dari pihak Salemba Group. Kepada Bapak Aceh, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Lili. Salam kenal Bu Tani nih, dari SMA 2 ya. Udah jelas ya suara saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Sabtu ini waktunya libur nih, kurang semangat. Ayah bunda sekalian, ini cukup banyak ya, luar biasa. Saya kira udah 71 partisipan. Kita awali dengan senyum lah ya. Kalau Bapak saya mengatakan bahwa senyum itu gratis ya. Jadi kalau yang gratis aja susah, apalagi yang nraktir, susah nraktir. Kita awali dengan enjoy, dengan senyum hari ini. Artinya kita akan sharing dari pihak sekolah, tadi seperti yang disampaikan Ibu Tani, kemudian dari SK, kemudian dari para guru mungkin, ya, untuk kita berbicara ataupun sharing mengenai bagaimana sih kita menghadapi supaya anak ayah bunda ini sukses masuk ke PTN yang diimpikan pada 2022 ini, gitu kan, tanpa menunggu tahun depan, kayak gitu. Baik, mungkin saya izin share screen ya supaya lebih fokus. Sudah nampak ya kali ini? Sudah. Oke, baik. Baik, ayah bunda sekalian, jadi kita akan sharing perihal mengenai bagaimana untuk menghadapi putra putri ayah bunda yang nanti ketika di bulan Maret, sebenarnya bulan Maret ini sudah ada pengumuman ya, sudah ada pengumuman SNPTN. Kemudian nanti dimasuk lagi ke bulan Juni pengumuman SBMPTN, dan mungkin antara range bulan ini sampai Agustus nih sebenarnya periode
bagi orang tua itu sebenarnya deg-degan karena ini sebuah langkah dalam kehidupan putra-putri kita untuk memilih PTN setelah selesai jalur SMA tentunya kan. Ini khususnya SMA 2 Depok. Baik, sebelumnya kami ini dari Bimbel SG, mitranya dari SMA 2. Terima kasih kepada pihak SMA 2, ini kepada Ibu Tani, kemudian salam juga buat Bapak Kepsek, Wapasek, dan para guru yang terhormat. Semoga kerjasama kita membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Nah ini SG memang selain di outlet cabang, kami juga bekerja sama dengan beberapa sekolah atau yayasan, khususnya untuk SMA ini memang sekarang targetnya adalah bagaimana kelulusan, meningkatkan kelulusan di PTN, baik melalui SNPTN, SBMPTN maupun ujian masuk, kayak gitu kan. Ini beberapa portofolio kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pihak SMA 2 Depok ya, yang sudah memilih SG sebagai mitra untuk turut menyukseskan adik-adik siswa kelas 12 pada tahun ini untuk masuk PTN yang diimpikan. Nah, mungkin ini. Kemudian mungkin ada pepatah ya, tidak kenal tidak sayang, mungkin izinkan, walaupun tadi saya sudah dikenalkan. Ini salam kenal dari saya, nama saya cukup singkat ya, Aceh, ayah bunda sekalian. Saya dulu kuliah di Teknik Gas Petrokimia UI, kemudian melanjutkan ke Magister Bisnis Indonesia. Nah, sehari-hari saya yang paling aktif adalah di Bimbel SG, karena ini hobi saya, hobi saya mengajar, kemudian memberikan, artinya ada kesenangan sendiri ketika siswa itu memahami materi, kemudian sukses masuk PTN, kemudian jadi dokter, jadi insinyur, dan sebagainya. Dan alhamdulillah alumni SG ini sejak berdiri sudah sampai 10.000, sudah sampai lebih ya data terakhir itu yang masuk PTN sejak tahun 2004. Kemudian saya juga bisnis ya setiap harinya. Cuma kalau S hardware bukan punya saya ya. ada juga yang nanya gitu, belum punya saya. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Baik, itu perkenalan ayah bunda sekalian ya. Jadi kalau ketemu di jalan disapalah ya, panggil saya, kemudian saya pun tentu akan memanggil ayah bunda sekalian. Baik, saya awali nih dari pertemuan kita dengan cerita nih ya, cerita anak atau siswa SMA, gitu kan. Nah, ini berarti ini siswi ya, siswi. Ini real ya, ceritanya itu real, bukan cerita fiksi atau dibuatan, tapi real. Ini kebetulan salah satu siswa SG, dia siswi kelas 11, kemudian 12 SMA, jurusan IPS. Kalau sekarang sesum, gitu kan. Kalau dulu kan belum dijuruskan ya. Kalau kurikulum sekarang kelas 10 sudah dijuruskan sesum atau saintek, atau zaman saya sih IPA IPS ya. Nah, kira-kira kalau kelas jurusan IPS ini kalau melanjutkan ke PTN jurusan apa aja? Coba ayah bunda yang bisa diambil. Ada yang bisa share? Mungkin Kak Lili biasanya kelas 12 sesum masuk apa aja? Bisa masuk fakultas teknik Kak Lili? Harusnya Coba, kalau Bun. umumnya enggak sih Pak, kalau teknik. Oh enggak ya. Oh, oke. Biasanya Ayah bunda gimana? Hukum biasanya favorit. Ekonomi. Hukum nih, oke nih. Oke, itu yang sudah biasa ya, Bapak ayah bunda sekalian. Tapi apa yang terjadi? Dia masuk Fakultas Kedokteran UI. Luar biasa kan? Luar biasa. Fakultas Kedokteran UI itu saya kira udah menjadi rahasia umum lah. Sulit masuknya ya. Dari SG pun paling tidak sampai 10 ya. Setiap tahun itu 6, 5 gitu kan, 7 gitu kan. Tapi itu saya kira sebuah prestasi. Kebanyakan memang di sini, kalau di Jakarta SMA 8 sih ya.
Bahkan kalau alumninya saking kerennya mengatakan, waduh ini satu dari dua mahasiswa kedokteran UI alumni Semandel. Tapi ternyata bisa ditembus. Ini bisa ditembus sama siswi kelas 12 IPS. Kebetulan ketika itu jalurnya masih memperbolehkan, ya. Jadi ketika itu bisa boleh dari IPS masuk ke kedokteran, gitu kan? Kalau dari IPA ke IPS itu biasa. Saya yakin ayah bunda di sini ada yang ini juga nggak sesuai jalurnya, ya. Mungkin dari SMA-nya IPA kemudian masuk ekonomi, hukum, ya, seperti itu. Dan dia sampai lulus, ayah bunda sekalian. Dia sampai lulus dan ini adalah foto wisudanya, ya. Saya kenal baik dengan kedua orang tua, namanya Dr. Sondang, sekarang di RSCM, ya. Jadi sudah jadi dokter. Nah, ini mungkin sebuah mindset atau kenyataan yang terjadi. Nah, apa sebenarnya yang memicu siswa ini bisa men-trigger dan punya semangat? Nah, itu mungkin clue-nya di sana, gitu kan. Jadi bagaimana siswa ini bisa mampu walaupun dia kelas 12 IPS di sekolahnya, tapi dia lulus kedokteran dan sukses jadi dokter, gitu. Jadi bukan hanya masuk aja, tapi dia bisa masuk jadi dokter. Terakhir sih saya dapat kabar aktif di RSCM. Oke. Nah, ini kita lihat coba. Ini yang mungkin poin yang menjadi PR kita bersama, ayah bunda sekalian, pihak sekolah, pihak SG. Bagaimana siswa ini meraih impiannya, gitu. Nah, ternyata hasil survei kami, ya, hasil survei kami di SG selama bertahun-tahun, kurang lebih yang 10.000 siswa yang sekarang sudah bertebaran, ya, bahkan sudah ada yang lulus dan sebagainya, termasuk tadi siswi tadi. Faktor yang harus goal kita itu kan ini, ya. Pertama, poin 3 itu masuk PTN yang diimpikan, ya kan, tadi seperti yang disampaikan Ibu Tani. Jadi kita punya goal ingin SMA 2 ini siswa-siswinya 90% masuk PTN. Insya Allah terkabul, ya. Kemudian itu didapat dari apa? Belajar, latihan soal-soal. Itu bagaimana bisa begitu? Itu adalah ada kekuatan mimpi, Bapak Ibu. Ada motivasi yang kuat di diri siswa tersebut, antam, terpatri dalam jiwanya, sehingga dia terus belajar. Ya, belajar karena intinya jalur masuk itu kan yang paling besar kuotanya, ya harus belajar, latihan soal untuk mendapatkan skor yang besar di UTBK. Kecuali mungkin SNPTN, ya. Kalau SNPTN base-nya ke prestasi. Nah, ini 3 hal ini, satu, siswa bagaimana punya kekuatan mimpi atau motivasi, sehingga dia akan belajar dengan happy, enjoy. Mungkin saya yakin ayah bunda di sini banyak, ya, yang lulusan PTN, ya, mungkin zaman-zaman saya juga, ya, harus belajar, ya, latihan soal, ya kan. Penelitian kami itu 60% soal itu repetitif, ayah bunda sekalian, ya. Jadi kalau anak-anak itu belajar 60% aja itu bisa belajar. Nanti mungkin detailnya Kak Lili, Kak Opi bisa menjelaskan. Beliau ini konselor yang sudah senior, ya. Mungkin sudah ratusan meluluskan siswa masuk ke PTN. Nah, gitu. Faktornya apa aja? Nah, ada 3, ayah bunda sekalian. Pertama di orang tua, termasuk keluarganya. Yang kedua sekolah. Yang ketiga SG. 3 faktor ini bersinergi, berkolaborasi untuk masuk goal itu. Yang ketiga, masuk PTN yang diimpikan. Riset kami terakhir 98%, ayah bunda, ya sekalian. Hanya 2% yang mungkin cuek-cuek aja, gitu kan. Hanya 2%. Yaitu mungkin keberuntungan, ya. Keberuntungan. 98%-nya mereka mengatakan, oke, Kak, ini adalah dukungan papa dan mama saya. Ini adalah bimbingan dari guru saya, wali kelas ini yang saya cintai, guru BK ini. Dan kemudian ada SG, konselor, lewat soal-soal saya kerjakan, tryout saya rutin. Nah, ini. Jadi 3 hal ini yang bisa mendukung survei atau riset kami terakhir. 98%. Jadi hanya 2% sebenarnya yang dapat keberuntungan. Ada
Memang ada yang belajar masuk UI, ada Pak, ada. Ada juga saya pernah menemukan siswa yang cuek gitu kan, orang tidur gitu, tapi pas tryout bisa gitu. Itu anak jenius ya, anak jenius. Itu mungkin dari 1001 lah kayak itu. Nah, ini faktor pendukung ini yang harus kita tadi seperti yang disampaikan Ibu Tani, jadi di pihak sekolah men-trigger bagaimana, kemudian dukungan orang tua, kemudian SG dengan seabrek fasilitasnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini akan menjadikan goal masuk PTN yang diimpikan. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini harus awali dari orang tua ya, ayah bunda sekalian. Jadi ini pun harus dikomunikasikan sejak awal ya. Kenapa pilih PTN? Ya, karena ada beberapa orang tua, saya lihat apalagi di SMA 2 kemarin itu tahun lalu kan ada yang masuk ke Turki, betul ya, Ibu Tani ya? Udah ada yang keluar negeri ya. Khalili betul ya? Ada yang sudah masuk ke Turki dan sebagainya? Iya, betul Pak. SMA Ya, 2 lumayan banyak ya Bu ya. Nah, itu artinya sudah bagus lah. Gitu. Ini harus kita komunikasikan ayah bunda sekalian dengan putra putrinya. Misalkan ada, kalau saya konsultasi kadang-kadang ada orang tua, terakhir aja saya ke SG daerah Cibubur, saya konsultasi orang tuanya, Pak, anak saya ini konsennya di IT. Saya sih bagaimana ya kalau saya fokus aja pilih BINUS Pak. Saya rekomendasikan, oke Pak, silahkan, saya kira cocok kalau memang BINUS. Karena orang tua tersebut siap dengan biayanya dan sebagainya, gitu kan. Tapi kalau misalkan tanda kutip pengen cari yang lebih harganya lebih bersahabat, banyak beasiswa, ya pilih PTN. Nah, ini ayah bunda sekalian harus jadi komunikasi mulai sekarang ya, jangan di akhir-akhir nanti April mau pilih apa masih bingung, gitu kan. Jadi kenapa pilih PTN misalkan? Jadi si anak pun nanti si anak ayah bunda sekalian paham gitu. Pertama biaya kuliah lebih bersahabat. Saya tidak katakan lebih murah ya, karena PTS banyak juga kok yang lebih murah, tapi lebih bersahabat lah ya. Ada mungkin kalau kayak di UI ada namanya BOP berkeadilan, bisa mengajukan beasiswa dan sebagainya. Saya biasa mengurus beberapa mahasiswa yang tidak mampu untuk saya ajukan beasiswa ya. Kebetulan saya biasa komunikasi dengan Iluni UI. Yang kedua banyak beasiswa. Jadi memang kalau di PTN ini banyak Bapak Ibu ya. Kalau di UI itu jalur reguler banyak ya. Saya aja dulu ya kalau nggak dari beasiswa susah hidup kayaknya. Banyak sekali ya, apalagi sekarang. Kemudian ketiga ya tidak bisa dipungkiri peluang kerja lebih bagus. Yang keempat pertemanan yang beragam. Yang kelima lebih keren di mata masyarakat. Nah, ini 5 hal ini yang harus minimal yang harus dikomunikasikan sehingga tidak hanya di minat orang tua aja, tapi siswa pun harus sudah paham. Oh ya, saya harus dapat PTN dong, karena saya mama dan papa pun mendukung, dan ketika saya dapat ini artinya dari segi biaya tidak terlalu mahal dan sebagainya. Itu harus sudah dikomunikasikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini penting juga ayah bunda sekalian, mindset ya. Mindset artinya cara pandang para siswa. Tepat seperti tadi saya katakan kan, ini kan kalau anak-anak sekarang terkenal dengan generasi rebahan. Adakah malas belajar? Adakah kesempatan masuk PTN? Nah, ini banyak pertanyaan seperti ini. Nah, hasil survei kami terakhir hanya 2% ayah bunda sekalian yang seperti itu, gitu kan? Ayah bunda. Kalau dijawab itu ya ada, ya memang ada, ya memang ada. Nah, berhasil masuk PTN, malas belajar itu hanya privilege buat mereka yang jenius atau beruntung. Nah, harus dicatat. Jadi kalau ada putrinya malas, saya coba ajak. Ya, memang ada ya bagi yang jenius dan beruntung. Saya juga punya teman dulu satu jurusan ya. Ketika saya tanya, lu belajar nggak ketika mau masuk UI? Enggak, gue tidur aja. Memang dia ketika kuliah pun tidur.
ayah bunda sekalian, saya menyaksikan sendiri. Tapi ketika ujian bisa. Dia jeniusnya sekarang ada di Amerika. Kemudian bagi kamu yang tidak merasa jenius atau tidak mau menggantungkan harapan hanya pada keberuntungan, maka tekun belajar adalah jalan satu-satunya yang harus kamu lalui untuk berhasil masuk ke PTN impian kamu. Semakin kamu tekun belajar, semakin sering kamu berlatih soal, semakin panjang waktu kamu untuk belajar, semakin besar kamu lulus masuk PTN yang kamu cita-citakan daripada mereka yang bersantai-santai. Nah, mindset ini harus kita tanamkan kepada putra-putri kita. Saya yakin ini Ibu Tani, para guru, saya kira sudah menanamkan ini semua. Ya, tapi ini harus di-trigger benar-benar, karena memang ini banyak sekali yang anak-anak ini ya zaman sekarang ya santai dengan gadgetnya dan sebagainya seperti itu. Nah, ini mindset di kalangan para siswa. Nah, kemudian kita pun di orang tua nih ya. Orang tua, jadi mindset sukses harus kita tanamkan juga ya kepada para putra putri kita. Pertama, sukses itu sebuah perjalanan ya. Jadi jangan sampai kita men-trigger putra putri kita bahwa sukses itu ya sukses masuk UI, gitu kan? Ketika gagal masuk UI, kamu gagal. Nah itu tolong, karena perjuangan sekarang itu mungkin beda dengan zamannya ayah bunda dan saya ya. Kalau dulu kan jalur masuk PTN itu hanya sekali aja. Zaman saya itu UMPTN dulu ya. Saya kebetulan ke UI masuk PMDK. Kemudian yang kedua ada jalur lagi satu UMPTN. Ya kan? Kalau sekarang itu banyak jalurnya ayah bunda sekalian. Bulan Februari ini SNPTN, nanti diumumkan 29 Maret. Kemudian nanti Mei itu ujian SBMPTN, kalau masih gagal ada ujian masuk PTN, ya kan? Ujian masuk PTN itu tiap PTN mengadakan, ya kan? Jadi jalurnya sekarang itu banyak, ya kan? Jadi sebenarnya, jadi bagaimana membuat para siswa ini, putra putri ayah bunda sekalian ini, ketika gagal bisa bangkit kembali, gitu kan? Banyak kok ya kasus di SG, nanti mungkin Kak Lili bisa jelaskan, yang sudah gugur SBMPTN, ternyata pas UMPTN keterima di 5 PTN, ya, keterima di UI, di UGM, Unibra, Undip, UIN Syarif Hidayatullah, gitu kan, banyak, karena dia punya semangat, gitu kan. Nah, memang mungkin tantangan orang tua ke biaya ya, biaya pendaftaran lumayan juga itu, ya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Sukses itu sebuah perjalanan, kemudian kegagalan itu hanya halusinasi, gitu kan. Gagal hanya menjadi nyata ketika kamu menyerah. Nah, ini mungkin ini perlu dicoba ajak diskusi. Saya yakin walaupun ini mungkin lebih dikuatkan lagi kepada para putra putrinya supaya punya semangat mindset sukses seperti ini, ya kan? Baik. Nah, kemudian bagi para orang tua juga ini pengalaman di SG selama bertahun bagi berikan pada anak-anak kita mindset sehat dan optimis ya. Jadi jangan toxic atau racun, ya kan? Kan ada istilah toxic parents ya. Kalau di SMA menjelaskan ya sebenarnya toxic kamu harus masuk jurusan ini. Wah, itu anak terbebani ayah bunda sekali. Ajaklah berdiskusi. Perlu diajak berdiskusi atas definisi kesuksesan. Jangan sampai menipu di benak mereka. Nah, ini perlu diajak diskusi benda sekalian. Banyak contoh SG, kebetulan yang saya ingat aja pernah ada siswa ingin masuk sastra Jawa, ya, tentang habis sama papa mamanya. Kamu ngapain masuk sastra Jawa? Kan kerja di mana nanti? Masuklah ke teknik, ke Fasilkom, MIPA dan sebagainya. Ternyata 5 tahun kemudian saya ketemu dia sudah kerja di Google dengan gaji yang prestis, ayah bunda sekalian. Jadi memang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, itu perlu kita tanamkan juga kita sebagai orang tua, gitu kan. Nah, kemudian saat belum berhasil, nah ini
yang terpahit ya ayah bunda, karena di SG mengalami, di SG pun nggak 100% ya ayah bunda, paling 80% data-data terakhir mencapai 80%, yang 20%-nya itu ada yang ke luar negeri dan PTS, dan termasuk yang tidak lulus masuk PTN, gitu kan, termasuk yang terpahit kita harus siapkan, gitu kan. Saya tuliskan di sini, saat pahit tidak diterima PTN, tidak diterima bukan berarti tutup pintu kehidupan. Nah, ini penting juga, ayah bunda sekalian ya. Jadi kita berikan motivasi, hidup ini menjadi jalan mencapai impian. Lanjut ke PTS, menekuni podografi, fotografi, desain grafis, pertanian, dagang, banyak sekali. Ya. Saya menemukan banyak seperti itu. Ya. Nah, ketika pemilihan jurusan seperti itu juga. Jadi kita harus paham, karena anak-anak kita akan hidup di masa depan, bukan hidup di zaman kita atau zaman sekarang. Nah, itu. Contoh tadi yang sastra Jawa. Yang pernah juga saya konsultasi beberapa orang, ada orang tua yang dia pengen kan masuknya karena ayah bundanya seorang dokter ya, tapi anaknya senang ke animasi. Itu kan bertolak belakang. Itu kan bertolak belakang. Tapi anak tersebut masuk ke seni rupa dan desain ITB dan sekarang luar biasa. Kemarin saya udah lihat animasi kan sekarang zamannya animasi ya, pasti yang punya profesional itu ya dapat penghasilan besar. Contohnya seperti itu. Nah, itu beberapa mindset dan yang harus kita siapkan tadi, ini kan beberapa jalur masuk ya, mungkin detailnya nanti Kak Lili sebagai konselor senior, mungkin Ibu Tani juga, pihak sekolah saya kira udah bertahun-tahun dan berpengalaman gitu menjelaskan ini semua. Nah, SNPTN ini sudah terlewati. Nah, yang kita siapkan menghadapi SBMPTN. SBMPTN itu ya intinya mengerjakan soal sebanyak-banyaknya dengan benar sehingga memperoleh skor yang besar gitu aja, ya kan. Dan penelitian kami terakhir 60% lebih itu soalnya repetitif, ya kan. 40%-nya baru tuh agak dimodif, ada soal yang update dengan situasi kekinian dan sebagainya, gitu kan. Jadi kalau di sini intinya berlatih soal ya. Kalau di SG fiturnya banyak ya, jadi ada buku prediksi, kemudian ada tryout, kita drill para siswa untuk mengerjakan soal. Nah, kemudian ada satu jalur lagi nanti sebenarnya, jalur mandiri. Ini banyak sekali ya, kalau di UI ada SIMAK UI, kemudian di UNI, UGM dan sebagainya, sehingga nanti ketika gagal di sini ya SBMPTN, ketika sudah menanamkan semangat berjuang yang panjang, ya, kita bangkit kembali, jadi nggak menyerah setelah lulus di sini, karena di sini udah diumumkan misalkan belum lulus, ya kan, belum langsung akan get atau bangkit kembali ke persiapan ujian mandiri. Nah, tadi saya lihat di Depok Timur ini ada siswa SMA 2 yang di sini SNPTN gagal, SBMPTN gagal, tadi mandiri bisa sampai 4 PTN lulus, gitu kan. Itu punya semangat yang luar biasa. Tentu di SG kita akan biasanya menjadi konsep kita akan dampingi sampai titik terutama yang di cabang ya. Ini bukan pelayanan yang di sekolah, kita akan sampai titik akhir perjuangan lah di jalur mandiri ini. Nah, saya kira itu ya, karena waktu saya yang diberikan terbatas. Tentu saya ini ingin sekali sharing lebih lama, cuma waktunya udah habis sekali ya. Mohon maaf agak lebih ya. Jadi 20 hampir 20. Itu mungkin ya ayah bunda sekalian. Jadi kita persiapkan tadi dari mindset terutama, kemudian dari pendukung itu bagaimana kita berkolaborasi, gitu kan, dari Bu Tani di pihak sekolah, dari SG, dari orang tua. Saya yakin dengan kolaborasi ini akan menghasilkan output yang kita harapkan tentunya ya, akan kita harapkan. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya, dari pihak sekolah SMA 2. Bu Tani, terima kasih ya. Semoga SMA 2 nih tahun ini bisa lulus 90% lebih lah ya. Saya optimis. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.